teman-teman lihat sendiri ya, sampai bannya sudah lepas dari velgnya, itu sudah tidak ada lagi. Ini sampai keluar api di jalan teman-teman ya. Ini juga teman-teman sekali teman-teman ya, sudah berani melakukan aksi-aksi kriminal seperti ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya di Info Viral Studio. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Nah, jadi di sini ada salah satu video yang akan kita bahas, aksi pembegalan. Oke, nah jadi ini dilakukan oleh 6 orang pelaku begal, terjadi di Surabaya. Namun endingnya itu memang ketika digelandang ke Polsek Simokerto. Jangan banyak pembahasan, langsung saja kita ke videonya. Ini dia videonya teman-teman. Nah, jadi ini dia videonya teman-teman, bisa teman-teman saksikan sendiri. Masih muda-muda sekali teman-teman ya, sudah berani melakukan aksi-aksi kriminal seperti ini, padahal masih sangat muda. Nah, jadi ini terdiri dari 6 orang teman-teman ya. Di video ini ada 5 orang, 1 2 3 4 5. Nah, jadi ini tim anti bandi Polsek Simokerto teman-teman ya. Ini Kompol Muhammad apa tadi? Nah, jadi mereka ini melakukan pembegalan dan juga melakukan aksi kriminalitas ya, pencurian motor. Ini teman-teman bisa lihat ya, untuk video-videonya di sini ada dari video. Nah, jadi ini aksi daripada mereka. Ini ada 2 motor dan datang satu lagi teman-teman ya. Ini dari belakang. Nah, ada 2 nih. Ini bagaimana videonya? Nah, ini satu tertidur nih, apa yang terjadi? Oke, nah jadi sudah dibawa seperti ini, padahal masih muda-muda sekali, perjalanan hidup juga masih panjang, tapi sudah berani melakukan tindakan-tindakan seperti itu ya. Jadi teman-teman lebih hati-hati dan lebih waspada terhadap aksi-aksi kriminalitas yang terjadi di jalan raya ya. Kemudian polisi juga turut mengamankan SD yang berusia 28 tahun, MA yang berusia 29 tahun, dan juga OS yang masih di bawah umur teman-teman ya, yaitu usianya 17 tahun, yang merupakan pelaku pembegalan yang membacok tangan dan merampas motor korban teman-teman ya. Nah, jadi ini sangat berhati-hati oleh teman-teman. Jadi bisa-bisa teman-teman tangannya dibacok dan motornya dirampas. Ini bisa untuk waspada terhadap teman-teman, untuk lebih berhati-hati ketika teman-teman berada di jalan raya. Modus-modus mereka ini seperti ini teman-teman. Ketika ada jalan yang sepi, ketika ada motor lain, lalu mereka datengin nih, didatengin sama mereka, lalu dipepetin motornya, lalu dituduhnya teman-teman. Itu modusnya ya. Kamu yang membunuh adikku ya, kamu yang memukul adikku ya, seperti itu. Karena kita tidak melakukan kejahatan seperti itu, pastinya kita terkejut dan akhirnya kita berhenti. Nah, ketika teman-teman sudah berhenti seperti itu, nah disitulah mereka beraksi teman-teman. Jadi teman-teman harus waspada ketika teman-teman berada di jalan yang sepi. Jangan mudah percaya dengan omongan orang seperti itu. Karena ketika ada yang menuduh teman-teman, teman-teman jangan langsung berhenti, tapi teman-teman cari dulu tempat-tempat keramaian untuk teman-teman selesaikan permasalahan itu jika benar terjadi. Jika tidak terjadi, maka teman-teman jangan berhenti. Nah, jadi teman-teman ya, sebelum melakukan sesuatu teman-teman harus berpikir ya, masa depan, cita-cita itu ada di tangannya teman-teman. Jika teman-teman sudah dijerat dengan pasal seperti ini, hukuman penjara 9 tahun, maka akan sia-sia. Jika teman-teman dijerat pasal 363 KUHP, maka teman-teman akan masuk ke dalam lokap ataupun penjara itu 5 tahun kurungan teman-teman ya. Untuk lebih waspada ke depan ya, tidak berhenti di tempat yang sepi sembarang, tidak terlalu mempercaya kepada orang-orang yang tidak kita kenal di jalan raya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke video berikutnya. Ini ada video juga yang terjadi di jalan raya. Tadi kita sudah bahas ya video yang terjadi di jalan raya, yaitu tentang kasus curanmor dan juga pembegalan. Dan sekarang juga kita akan lihat video berikutnya, aksi-aksi yang terjadi di jalan raya. Ini diduga pengendara mobil mabuk teman-teman ya, sampai-sampai menyeret sepeda motor ya, jauh sekali teman-teman ya. Nah, jadi ini selalu hati-hati untuk dalam berkendara ya, selalu berhati-hati dalam berkendara. Nah, di ini bisa teman-teman lihat sendiri ya, sampai bannya sudah lepas dari velgnya, itu sudah tidak ada lagi bannya. Tapi mobil ini masih belum berhenti ya. Di depannya motor sudah diseret sejauh ini sampai keluar api di jalan teman-teman ya. Ini juga teman-teman harus lebih waspada ketika teman-teman berkendara di jalan ya. Nah, jadi teman-teman harus lebih waspada untuk menggunakan kendaraan dalam keadaan waras dan sadar ya. Jangan dalam keadaan teman-teman ngantuk
mengendarai mobil, mengendarai motor. Jika teman-teman ngantuk, maka lebih baik teman-teman berhenti dan teman-teman ngopi terlebih dahulu. Jika sudah oke kembali, maka teman-teman lanjutkan lagi perjalanannya. Jika teman-teman mengendarai mobil seperti ini dalam keadaan mabuk, maka tidak hanya teman-teman saja yang akan mendapat musibah di jalan, tetapi juga orang-orang lain juga akan mendapat musibah. Nah, bisa ada yang kehilangan nyawa seperti kasus kemarin yang terjadi di Riau ya. Ada juga yang bisa cacat orang lain akibat ulah daripada kita sendiri, teman-teman ya. Jadi lebih baik berkendara dalam keadaan waras dan sadar. Jika ngantuk, menepi sebentar. Jika tidak mau menepi, teman-teman cari kedai atau teman-teman minum kopi. Maka teman-teman jika sudah oke, merasa oke, baru teman-teman melanjutkan perjalanan kembali, teman-teman ya. Nah, jadi tidak baik seperti ini ya. Bisa kita ulang lagi videonya ya, teman-teman lihat ya. Bannya itu sudah tidak ada lagi dari peleknya, teman-teman ya. Apinya sudah keluar di jalan seperti ini, tapi mobil masih berjalan ya, tidak berhenti juga ya, sampai motor itu terseret jauh. Tapi orang yang dalam mobil, pengemudinya tidak sadar-sadar, teman-teman. Oke, untuk video berikutnya coba kita lihat kasus apa yang sedang viral sekarang. Kita masuk ke video berikutnya. Ini ada kasus yang lagi viral juga di sosial media. Gajinya 65 juta, teman-teman ya. Apakah sekali jalan, apakah 1 hari, ataukah 1 bulan? Oke, langsung kita saksikan videonya. Kasus apa yang sedang terjadi? Nah, umurnya masih 20 tahun, teman-teman ya. Asalnya dari Aceh, teman-teman ya. Mau terbang. Oke, kita lihat barangnya apa, teman-teman. Nah, jadi ini dia barangnya, teman-teman ya. Itu sabu-sabu. Nah, jadi dia mau bawanya ke Lombok. Wah, 65 juta gajinya, teman-teman. Wah, lebih dari 5 kali dia sudah mengantarkan barang-barang seperti ini ya. 5 kali berarti bisa kita kali 65 juta ya, berapa udah gaji dia ya. Tapi resikonya sangat besar dan ini lebih baik jangan ditiru dan jangan dicontoh, teman-teman ya. Wah, samping Swiss Bell. Wah, ke sana diantaranya ke Lombok ya. Arah perjalanannya itu ke Lombok. Wah. Jadi fasilitasnya juga disediain, teman-teman. Oh, ke Jakarta juga ada ya. 3 kali yang ke Jakarta. Ke Medan. Wah, uangnya dipoya-poya aja, teman-teman. Dia dapat uang 65 juta sekali jalan, tapi uangnya dipoya-poya aja, teman-teman. Wah, per kilo 65, per kilo sabu ongkosnya itu 65 juta. Berarti dia udah berapa kali lolos ya? Wah, 300 juta lebih, teman-teman. Habis. Kalau nggak berkat ya seperti itu dia ya. Sekolahnya nggak ada, pesantren juga. SMP nggak sekolah, oh pesantren semuanya. Ngaji dia. Berarti sekolah enggak, SMP enggak, tapi ngaji dia. Belajar agama. Nah, jadi teman-teman, pemuda ini umurnya 20 tahun. Dia nggak sekolah, tetapi dia nyantren ya. Di sini dia pesantren ya. Berarti SMP dia nggak sekolah, SMA juga tidak sekolah, tetapi dia di pesantren. Dan dia melakukan aktivitasnya yaitu mengantar barang-barang haram seperti ini dengan gaji 65 juta sekali ngantar itu. Jadi dia sering mengantar barang ini ke Lombok dan bahkan pernah lolos ke Jakarta. Berarti kalau diperkirakan dia sudah mendapatkan uang 300 juta. Berarti uangnya semuanya dihabiskan untuk berfoya-foya. Nah, jadi kalau kita membahas tentang kasus-kasus seperti ini,
Kalau kita berbicara faktor ekonomi, mungkin dia melakukan sesuatu karena kesulitan uang ataupun kesulitan ekonomi, tetapi ketika dia mendapatkan uang, dia tidak mempergunakan di jalan yang benar. 300 juta dihabiskan untuk berfoya-foya. Lantas apa tujuannya dia melakukan hal-hal seperti ini? Kadang-kadang ada orang yang melakukan sesuatu seperti ini mungkin karena dia banyak sekali hutang ya. Gimana solusinya supaya hutangnya lunas? Maka ini adalah jalan satu-satunya, walaupun resikonya besar. Tetapi ini mungkin tidak ada hutang piutang yang tidak ada, tetapi dia mendapatkan uang 300 juta, malah uangnya itu dihabiskan untuk berfoya-foya ya. Tetapi dia mengetahui resiko-resiko yang akan terjadi, tetapi dia nekat untuk melakukan ini. Sebenarnya kalau kita bahas nekat itu dilakukan oleh orang-orang yang kadang-kadang kesulitan. Tetapi kalau kita lihat dari pemuda ini bukan kesulitan teman-teman ya. Memang dia berani aja ya melakukan hal yang seperti ini karena tidak takut dengan resikonya. Mungkin dia melihat uangnya banyak ya, mungkin lupa dengan resiko-resiko seperti ini. Ya 65 juta sekali jalan, 2 kali lolos ya, apalagi kalau lolos 10 kali udah 650 juta ya, bisa beli mobil, 1 mobil nih teman-teman ya. Jangan pernah ditiru aksi-aksi seperti ini ya. Meskipun teman-teman membutuhkan uang sekalipun ya, kalau bisa jangan melakukan cara-cara seperti ini. Alangkah lebih baik teman-teman cari jalan yang lain ya, walaupun sedikit yang penting halal daripada banyak tetapi tidak berkah seperti ini yang hanya digunakan untuk berfoya-foya. Ini untuk kita kenduri pun tidak bisa, untuk kita sedekah juga tidak bisa ya. Jadi walaupun banyak yang, namun kalau untuk disedekah mungkin kalau orang tahu tidak akan diterima gitu teman-teman ya. Nah jadi lebih baik hal-hal yang seperti ini itu dijauhkan selagi masih ada jalan yang lain untuk ditempuh. Tempuhlah jalan yang baik selagi masih muda seperti ini ya. Jangan tenggelamkan masa mudamu untuk hal seperti ini sehingga sekarang berada di penjara, mendekam di jeruji besi, cita-citanya tenggelam, usianya terbuang sia-sia dan sangat merugikan untuk diri kita sendiri. Jadi hanya ini yang dapat saya informasikan kepada teman-teman. Semoga termotivasi dan semoga bermanfaat. Sekian dari saya, Ajil, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.